Setiap kisah besar lahir dari keberanian kecil. Mari kita hidupkan kembali suara yang pernah nyaris padam. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe agar semangat Kartini terus menyala dari generasi ke generasi. Di episode ini kita menelusuri awal kehidupan R.A. Kartini di Jepara, tempat gagasan besar lahir dari ruang yang sempit. Narasi ini memperkenalkan Kartini muda, keluarganya, serta situasi adat yang membentuk sekaligus membatasi langkahnya. Inti episode ini adalah benih pemikiran, surat-surat yang menyala, dan pilihan sulit yang mulai mengintai. Dengarkan baik-baik, sebab setiap detail kecil akan mengarah pada jawaban mengapa ia pergi terlalu cepat. Kartini lahir dalam keluarga bangsawan Jawa yang terpandang, gelar kehormatan melingkupinya. Tetapi kebebasan tidak datang bersamaan. Sejak kecil, ia melihat perbedaan antara kemewahan rumah dan keterbatasan gerak perempuan. Ia menemukan pelarian pada buku-buku berbahasa Belanda di perpustakaan kecil keluarganya. Dari halaman itu, ia berkenalan dengan gagasan tentang kemajuan, pendidikan, dan martabat manusia. Rasa ingin tahunya tumbuh melampaui pagar rumah dan protokol keraton kecil. Ia mulai menulis catatan tentang apa yang ia pikirkan dan rasakan. Tulisan itu kemudian menjelma menjadi surat panjang yang ia kirim kepada sahabat-sahabat di Eropa. Di sana, ia menumpahkan kegelisahan tentang pingitan yang menutup pintu dunia. Pingitan menjadikannya seperti burung bersayap namun tidak diizinkan terbang. Ia mematut diri di cermin, bukan untuk kecantikan, melainkan untuk menghafal perempuan yang ingin ia selamatkan. Dalam suratnya, ia bertanya, mengapa perempuan harus puas pada nasib yang sudah ditentukan? Ia membaca tentang sekolah, tentang bekerja, dan tentang hak menentukan jalan hidup. Setiap kata yang ia tulis adalah percikan api yang menantang dinginnya tembok adat. Kartini tumbuh menjadi pelajar otodidak yang ulet dan peka. Ia belajar bahasa agar dapat membuka jendela ke dunia yang lebih luas. Ia membayangkan ruang kelas bagi anak-anak perempuan di kampungnya. Impian itu sederhana namun radikal untuk zamannya. Keluarga memandangnya dengan campuran kasih dan kekhawatiran. Sebagian mendukung bacaan dan tulisannya. Sebagian lain meminta ia lebih patuh pada adat. Percakapan di meja makan sering berakhir pada kalimat, "Begitulah seharusnya perempuan." Kartini menelan pahitnya kalimat itu sambil menyimpan tenaganya untuk menulis kembali di malam hari. Ia belajar tentang kompromi tanpa memadamkan bara di dadanya. Ia mengajari adik-adik dan anak-anak sekitar membaca di sela waktu yang terbatas. Dari senyum para murid kecil itu, ia melihat masa depan yang mungkin. Namun masa depan itu harus melewati jalan berliku bernama pernikahan. Pernikahan bagi bangsawan tidak selalu soal cinta, melainkan kewajiban dan aliansi. Kartini mengerti bahwa ia tidak sepenuhnya bebas memilih. Ia menulis lagi, kali ini tentang harapan untuk tetap dapat belajar setelah menikah. Ia juga menulis tentang kemungkinan pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Kabar tentang beasiswa pernah singgah, lalu pergi mengikuti arah angin keputusan orang dewasa. Harapan itu meninggalkan jejak perih yang tidak ia tunjukkan di depan keluarga. Ia kembali kepada buku-buku dan kertas surat sebagai pelindung batin. Semakin ia menulis, semakin tajam ia melihat ketidakadilan yang dianggap biasa. Ia menyadari bahwa perubahan tidak datang dari kemarahan, melainkan dari ketekunan dan contoh nyata. Maka ia merencanakan sekolah kecil untuk anak perempuan di rumahnya. Sekolah itu tidak megah, tetapi penuh cahaya dari mata-mata yang baru mengenal huruf. Di antara tawa anak-anak, ia menyelipkan ajaran tentang harga diri dan keberanian. Namun tubuhnya mulai berbisik tentang lelah yang berbeda dari biasanya. Kadang pusing datang, kadang letih tak mau pergi meski malam telah panjang. Ia mengabaikan tanda-tanda itu karena masih banyak yang ingin ia lakukan. Pada zamannya, akses ke dokter terlatih bukanlah kemewahan yang mudah dijangkau. Kebiasaan merawat diri mengikuti tradisi keluarga lebih sering dipilih. Kartini memahami nilai tradisi, tetapi ia juga tahu ada batas ketika kesehatan dipertaruhkan. Ia menuliskan kekhawatiran itu dalam kalimat-kalimat yang lembut. Ia meminta waktu untuk tetap belajar sambil menjalani peran yang diharapkan. Ia menimbang bagaimana menjaga kehormatan keluarga tanpa mengorbankan dirinya sepenuhnya. Di balik pintu kamar, ia menyusun strategi kecil untuk terus mengajar dan menulis. Ia menguatkan hati bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkaran yang paling dekat. Tetapi arus adat semakin deras menjelang hari-hari besar yang menentukan hidupnya. Setelah resmi menjadi istri Bupati Rembang,
Kartini mencoba beradaptasi dengan peran barunya. Ia hidup di lingkungan yang penuh aturan adat Jawa yang ketat. Namun, semangatnya untuk memperjuangkan pendidikan perempuan tidak pernah padam. Kartini bahkan mendiskusikan ide-idenya dengan suaminya, yang cukup mendukung pikirannya. Ia mengusulkan untuk membuka sekolah kecil bagi anak-anak perempuan pribumi. Sekolah itu sederhana, hanya beralaskan tikar dan berdinding kayu. Tetapi di sanalah lahir harapan baru bagi banyak gadis yang sebelumnya tidak bisa belajar. Kartini mengajarkan membaca, menulis, dan keterampilan dasar. Para siswi kecil itu melihat Kartini bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai sosok ibu. Namun, perjuangan ini tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Beberapa kalangan masih menilai bahwa seorang perempuan tidak pantas bersekolah. Mereka menganggap usaha Kartini melawan adat. Meski begitu, Kartini tidak mundur. Ia menulis surat-surat penuh semangat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat itu berisi keluh kesah, harapan, serta cita-cita besar yang ingin ia wujudkan. Ia bermimpi melihat generasi perempuan yang cerdas dan berdaya. Dari surat-surat itulah kisah Kartini akhirnya dikenal lebih luas di Eropa. Banyak tokoh di Belanda yang mulai mendukung gagasan-gagasannya. Dukungan itu membuat Kartini semakin yakin bahwa jalannya tidak salah. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Setelah beberapa waktu menikah, Kartini hamil anak pertama. Kehamilan ini membawa kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Tubuh Kartini yang tidak terlalu kuat harus menghadapi tantangan baru. Ia tetap mengajar meski sedang mengandung. Para siswi kagum melihat keteguhan hatinya. Namun diam-diam, Kartini mulai sering merasakan kelelahan. Ia menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak membuat orang lain khawatir. Sang suami pun mencoba melindunginya dari tekanan. Tetapi kondisi kesehatan Kartini semakin sering menurun. Ia kerap jatuh sakit setelah mengajar. Namun, begitu pulih sedikit, ia kembali mendampingi murid-muridnya. Semangat itu menjadi bukti cinta sejatinya kepada pendidikan. Dalam suratnya, ia menuliskan bahwa hidupnya kini bukan hanya miliknya sendiri. Ia merasa hidup untuk murid-muridnya dan untuk cita-cita besar yang ia yakini. Akan tetapi, tekanan adat tetap membayanginya. Sebagian masyarakat masih menolak kehadiran sekolah Kartini. Ada pula yang menganggap Kartini terlalu berani menentang kebiasaan lama. Tekanan ini membuat Kartini harus berhati-hati dalam bersikap. Meski demikian, dukungan suaminya menjadi sumber kekuatan. Kartini tetap berusaha melanjutkan perjuangan, meski kesehatannya makin rapuh. Ia masih percaya bahwa pendidikan perempuan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Tapi takdir berkata lain. Setelah melahirkan anak pertamanya, kondisi Kartini melemah drastis. Kabar ini mengejutkan banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok penuh energi. Murid-muridnya merasa cemas, takut kehilangan sosok yang mereka cintai. Bahkan keluarganya pun mulai khawatir dengan keadaannya. Hari demi hari, tubuh Kartini semakin lemah. Tetapi dalam hatinya, ia tetap berpegang pada cita-citanya. Seolah hidupnya hanyalah untuk memastikan api perjuangan tidak padam. Namun benarkah perjuangan itu bisa bertahan jika Kartini benar-benar pergi? Beberapa hari setelah melahirkan, Kartini tidak kunjung pulih seperti ibu-ibu pada umumnya. Tubuhnya terlihat sangat lemah, wajahnya pucat, dan tenaganya kian habis. Keluarga besar dan suaminya mulai menyadari bahwa ini bukan sakit biasa. Kondisi medis pada masa itu masih sangat terbatas. Tidak ada perawatan modern yang bisa membantu memulihkan tubuh Kartini. Infeksi pasca melahirkan diduga menjadi penyebab utama kesehatannya merosot tajam. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan karena ilmu kedokteran saat itu belum maju. Di tengah rasa sakit, Kartini masih sempat memandang bayinya dengan senyum lemah. Ia berbisik lirih bahwa anak itu adalah harapan masa depan. Murid-murid Kartini yang mendengar kabar sakitnya pun menangis. Mereka merasa takut kehilangan sosok guru, sekaligus ibu bagi mereka. Kartini tetap mencoba tegar di hadapan mereka. Ia berkata bahwa api semangat jangan pernah padam.
Kata-kata itu kemudian menjadi pesan terakhir yang tak terlupakan. Hari-hari Kartini semakin berat. Tubuhnya mulai tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang menggerogoti. Namun pikirannya masih dipenuhi dengan cita-cita besar. Ia masih berharap suatu hari nanti akan ada perempuan yang berdiri setara dengan laki-laki dalam pendidikan. Di malam-malam terakhirnya, Kartini kerap menatap langit dari jendela kamarnya, seolah ia menitipkan mimpinya kepada bintang-bintang. Suaminya berusaha menemani, memberikan dukungan dan doa. Tetapi semua usaha terasa tak cukup menghadapi takdir. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini akhirnya mengembuskan napas terakhir. Usianya baru 25 tahun, kepergiannya begitu cepat. Terlalu muda untuk seorang perempuan yang penuh harapan. Seluruh keluarga berduka mendalam, murid-muridnya menangis terseduh-seduh di sekolah kecil yang ia dirikan. Rakyat Rembang pun merasakan kehilangan besar. Kartini bukan hanya seorang istri bupati, tetapi cahaya bagi kaum perempuan. Kepergiannya meninggalkan luka sekaligus api semangat. Surat-suratnya yang dikirim ke sahabat-sahabat Belanda masih tersimpan. Sahabatnya kemudian mengumpulkan surat-surat itu menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Door Duisternis tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Dari situlah nama Kartini dikenal luas, bahkan jauh setelah ia tiada. Semangatnya menjalar ke seluruh penjuru Indonesia. Banyak perempuan mulai berani melangkah keluar dari keterbatasan. Kartini menjadi inspirasi yang tidak pernah padam. Perjuangannya menembus batas zaman. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung hasil perjuangannya, buah dari mimpi-mimpi itu nyata adanya. Sekolah-sekolah perempuan mulai bermunculan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan perempuan semakin kuat. Kartini telah membuka jalan meski tidak lagi hadir secara fisik. Generasi demi generasi menjadikan namanya sebagai simbol emansipasi. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan hari lahirnya 21 April sebagai Hari Kartini. Setiap tahun, perempuan Indonesia mengenang jasa dan semangatnya. Ia menjadi bukti bahwa meski usia singkat, dampak perjuangan bisa abadi. Kartini wafat di usia muda, namun semangatnya melampaui waktu. Ia tidak mati karena ide dan perjuangannya tetap hidup. Hingga hari ini, kita masih merasakan nyala api yang ia tinggalkan. Dan pertanyaan yang selalu membekas adalah, bagaimana jika Kartini diberi umur panjang? Seberapa jauh lagi ia bisa membawa perempuan Indonesia melangkah?